Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu materi pengangguran. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan apa aja sih yang akan kita bahas di materi ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pengangguran. Yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis pengangguran ini ada dua. Yang pertama, jenis pengangguran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pengangguran. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata pengangguran dan Ibu yakin kalian bisa mengamati di sekitar kalian pasti terdapat pengangguran, entah jenisnya yang seperti apa. Nah, pengangguran itu sendiri yaitu angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Nah, angkatan kerja sendiri itu yaitu penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Yang pertama yaitu pengangguran ketidakcakapan. Nah, pengangguran ini terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani. Nah, pasti kalian pernah melihat di lowongan pekerjaan itu ada yang menyebutkan harus memiliki penampilan yang menarik, tinggi badan proporsional, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pengangguran terselubung. Pengangguran ini pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah, entah itu karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan ataupun yang lainnya. Nah, contohnya itu misal Ibu lulusan sarjana pendidikan, tetapi Ibu bekerja di bagian perbankan, padahal seharusnya kan Ibu bekerja di bagian pendidikan. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka ini timbul karena kurangnya kesempatan bekerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu jenis pengangguran menurut sebab-sebabnya dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman ini biasanya terjadi di sektor pertanian, di mana petani banyak yang menganggur karena masa panennya telah selesai. Lalu yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini terjadi karena sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau kemampuan yang dimiliki oleh para calon pencari kerja. Yang ketiga, yaitu pengangguran karena upah terlalu tinggi. Sekarang ini banyak calon pekerja yang ingin mendapatkan gaji besar, padahal mereka baru lulus dari perguruan tinggi atau bahkan sekolah menengah. Lalu ada pula pekerja yang malas bekerja karena menganggap job desk-nya itu terlalu sulit. Yang selanjutnya yaitu pengangguran struktural. Nah, pengangguran ini biasanya terjadi karena perubahan struktur serta corak ekonomi. Biasanya perubahan ini memerlukan keterampilan-keterampilan baru untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Pengangguran jenis ini terjadi jika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi yang tersebut. Yang kelima yaitu pengangguran voluntary. Pengangguran ini terjadi karena orang masih mampu bekerja tetapi mereka tidak mau bekerja karena sudah memiliki banyak harta. Lalu ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini yaitu pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Yang terakhir ada pengangguran potensial. Pengangguran yang terjadi apabila tenaga pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik ke sektor lainnya tanpa mengurangi output. Hanya harus diikuti
perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi. Misalnya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin atau mekanisasi. Nah, sekian materi yang dapat Ibu berikan. Jika kalian ingin mengunduh modul yang lengkap, kalian dapat klik link yang Ibu berikan ini. Terima kasih.